Lo pernah nanya ke diri sendiri, kalau gue pasang lot lebih gede, profit gue kan lebih gede juga. Logis, masuk akal, dan itu persis yang bikin ribuan trader pemula bangkrut setiap bulan. Karena lot besar itu bukan gas pedal menuju profit. Lot besar itu pedal rem yang lo injak sambil ngebut di jalan tol. Di video ini, gue bakal bongkar kenapa leverage dan lot besar adalah jebakan paling berbahaya yang pernah ada di dunia trading. Dan kenapa hampir semua trader pemula jatuh ke lubang yang sama ini. Bayangin skenario ini. Lo baru deposit $500 Amerika Serikat ke akun trading lo. Lo udah belajar beberapa minggu. Udah ngerti candlestick, udah tahu support resistance. Lo ngerasa siap. Lo lihat setup yang bagus di euro dolar Amerika Serikat. Keyakinan lo 80%. Lo mikir, kalau gue pasang lot 1,0 dan harga naik 50 pips, gue bisa profit $500. Dobel akun dalam satu trade. Dan itu terasa masuk akal banget. Lo masuk lot 1,0. Harga bergerak 10 pips melawan lo. Floating loss $100. Lo masih tenang. Ini cuma noise, 15 pips lagi. Floating loss $250. Lo mulai keringat dingin. Setengah akun lo udah di ujung tanduk. 10 pips lagi. Margin call. Akun $500 lo habis dalam hitungan menit, bukan karena analisis lo salah besar. Harga cuma bergerak 35 pips melawan lo. 35 pips yang di lot kecil cuma jadi floating loss $35. Tapi karena lo pakai lot 1,0 di akun $500, 35 pips itu cukup untuk menghapus segalanya. Lo bengong. Lo nggak ngerti kenapa bisa secepat itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena otak kita selalu fokus ke potensi profit, bukan ke potensi risiko. Ini bukan salah lo, ini memang cara otak manusia bekerja. Coba bayangin, lo main darts, lo dikasih dua pilihan. Pilihan A, lempar dari jarak 2 meter. Peluang kena gede, hadiahnya Rp100.000. Pilihan B, lempar dari jarak 10 meter. Peluang kena kecil, hadiahnya Rp1.000.000. Kebanyakan orang langsung fokus ke Rp1.000.000. Padahal, peluang kena dari jarak 10 meter itu hampir nol. Di trading, lot besar itu pilihan B. Lo fokus ke angka profit yang gede, sambil lupa bahwa margin of error lo jadi sangat tipis. Dan ada satu lagi yang lebih berbahaya. Broker kasih lo leverage. Leverage 1:100, 1:200, bahkan 1:500. Artinya, dengan $500 di akun, lo bisa kontrol posisi senilai $50.000 sampai $250.000. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi itu bukan hadiah. Itu tali yang bisa lo pakai untuk gantung diri sendiri kalau lo nggak hati-hati. Pernah nggak lo mikir, leverage itu kan justru keuntungan gue sebagai trader kecil? Nah, gue bakal jawab itu sekarang. Nomor 1. Leverage adalah pisau bermata dua, dan trader pemula selalu pegang sisi yang salah. Leverage itu memperbesar semua hal. Profit lo lebih gede, loss lo lebih gede juga. Kecepatan akun lo habis jauh lebih cepat. Ini matematika yang nggak bisa lo debat. Bayangin dua trader dengan akun yang sama, $1.000 Amerika Serikat. Trader A pakai lot 0,1, micro lot. Setiap 1 pip pergerakan harga sama dengan $1 Amerika Serikat. Trader B pakai lot 1,0, standard lot. Setiap 1 pip pergerakan harga sama dengan $10. Market bergerak 100 pips melawan keduanya. Trader A loss $100, akun tersisa $900. Masih bisa lanjut trading. Trader B loss $1.000, akun habis, game over. Pergerakan yang sama, kondisi market yang sama, analisis yang sama,
tapi hasilnya berbeda 180 derajat. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran lot. Jadi poin pertama, leverage bukan tentang siapa yang lebih berani, tapi tentang siapa yang paling cepat kehilangan segalanya. Poin nomor 2, volatilitas itu nyata dan lot besar membuatnya mematikan. Lo tahu nggak, market itu bernapas. Harga nggak pernah bergerak lurus. Bahkan di tren yang kuat sekalipun, harga selalu ada gerakan maju mundur. Naik 30 pips, turun 15 pips. Naik lagi 40 pips, itu normal. Itu namanya volatilitas. Di lot kecil, volatilitas itu nggak masalah. Lo bisa kasih ruang untuk harga bernapas. Tapi di lot besar, volatilitas normal itu bisa langsung nyentuh margin call lo. Contoh konkret, lo trading pound sterling dolar Amerika Serikat. Volatilitas harian rata-rata pasangan ini bisa 100 sampai 150 pips. Artinya dalam sehari, harga bisa bergerak 100 pips kemana saja sebelum akhirnya arah trending jelas. Kalau lo pakai lot 1,0 di akun $1.000, gerakan 100 pips itu sama dengan $1.000, sama dengan seluruh akun lo. Lo bisa benar soal arah tren jangka panjang, tapi tetap kena margin call karena volatilitas jangka pendek. Ini yang paling menyakitkan. Lo nggak salah analisis. Lo cuma nggak kasih akun lo cukup ruang untuk survive sampai analisis lo terbukti benar. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi yang lebih subtle dari ini. Poin nomor 3, the ruin spiral. Kenapa lot besar bikin lo makin panik dan makin rugi? Sebentar, ini yang paling penting. Ada efek psikologis yang terjadi saat lo pakai lot besar, dan efek ini yang paling jarang dibahas. Namanya ruin spiral. Begini cara kerjanya. Lo pasang lot besar. Floating loss mulai gede. Lo mulai panik. Dan saat lo panik, lo nggak bisa berpikir jernih. Lo mulai override rencana lo sendiri. Lo yang tadinya mau tunggu sinyal konfirmasi, sekarang close terlalu cepat karena nggak tahan lihat angka merah. Atau sebaliknya, lo yang tadinya mau pasang stop loss, malah lo hapus stop loss-nya karena nggak mau ngunci kerugian. Ingat video sebelumnya tentang stop loss? Nah, lot besar itu yang bikin orang jadi nggak rasional soal stop loss. Dan setelah lo kena loss besar itu, lo mau revenge trading. Lo masuk lagi dengan lot yang bahkan lebih besar, berharap recover cepat. Loss lagi, lot makin gede, loss makin gede, akun habis. Itu ruin spiral, dan lot besar adalah pintu masuknya. Ada satu prinsip sederhana yang perlu lo pegang seumur hidup sebagai trader. Ukur lot bukan dari seberapa besar profit yang lo mau, tapi dari seberapa besar loss yang bisa lo terima tanpa panik. Kalau floating loss sebesar X bikin lo nggak bisa tidur, berarti lot lo terlalu besar. Sesederhana itu. Jadi poin ketiga, lot yang benar bukan yang paling menggiurkan, tapi yang bikin lo tetap tenang dan berpikir jernih saat market melawan lo. Oke, kita breakdown angkanya langsung. Lo punya akun $1.000. Lo mau masuk trade euro dolar Amerika Serikat dengan stop loss 50 pips. Skenario A, lot besar 1,0. Lot 1,0 sama dengan $10 per pip. Stop loss 50 pips sama dengan risiko $500. Itu 50% dari akun lo dalam satu trade. Kalau lo kena stop loss, lo butuh profit 100% dari sisa akun lo cuma untuk balik ke modal. Hampir mustahil secara psikologis. Skenario B, lot proporsional 0,2. Lot 0,2 sama dengan $2 per pip. Stop loss 50 pips sama dengan risiko $100. Itu 10% dari akun lo. Masih terlalu besar, tapi jauh lebih wajar. Skenario C, lot dengan 2% rule, 0,04. Risiko maksimal per trade sama dengan 2% kali $1.000 sama dengan $20.
Stop loss 50 pips, maka $20 bagi 50 pips sama dengan $0,40 per pip. Lot yang tepat 0,04 lot. Kelihatannya kecil banget kan? Tapi lihat apa yang lo dapatkan. Lo bisa kena 50 loss berturut-turut sebelum akun lo habis. Floating loss $20 nggak bikin lo panik. Lo bisa berpikir jernih dan eksekusi rencana dengan tenang. Dan kalau trade lo profit 150 pips, lo dapat $60. Return 3 kali dari risiko lo. Itu bukan trading kecil-kecilan, itu trading dengan presisi. Jadi intinya begini, lot besar itu bukan tanda lu serius trading. Lot besar adalah tanda lu belum paham matematika survival di market. Mulai sekarang, ganti mindset dari lot besar sama dengan profit besar sama dengan sukses lebih cepat ke lot yang benar sama dengan akun yang selamat sama dengan bisa trading lebih lama. Yang bisa lu lakuin sekarang, hitung ulang lot size yang lu biasa pakai. Bandingkan dengan 2% rule dari akun lu. Kalau lu biasa pakai lot yang risikonya lebih dari 5% per trade, itu lampu merah. Kecilkan dulu, bukan karena lu pengecut, tapi karena trader yang masih bisa trading bulan depan, jauh lebih berpeluang sukses daripada trader yang akunnya habis minggu ini. Survive dulu, profit itu konsekuensi alaminya. Nah, sekarang lu udah paham kenapa lot besar itu berbahaya. Tapi ada pertanyaan lanjutan yang pasti muncul. Oke, gue pakai lot kecil, tapi apakah lotnya harus sama terus setiap trade? Atau ada caranya untuk atur lot secara lebih cerdas? Karena ternyata, pakai lot yang sama terus di setiap trade itu juga ada masalahnya sendiri. Di video berikutnya, gue bakal bahas kesalahan fatal yang sering dilakukan trader yang sudah mulai sadar soal position sizing, tapi masih melakukan satu kebiasaan yang bikin pertumbuhan akun mereka stuck. Pastiin lu subscribe dan nyalain notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.